Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi informasi tentang CPNS 2021, lengkap dengan tips serta trik dari pengalaman tahun lalu. Jadi, saat ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, yaitu apakah ada CPNS di 2021, lalu apa saja yang harus dipersiapkan, serta persyaratannya apa saja, lalu ada juga yang masih belum tahu alur atau tahapan CPNS itu seperti apa. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah ada CPNS di 2021? Jawabannya adalah ada. Berdasarkan informasi dari BKN, CPNS 2021 akan berlangsung sekitar bulan Maret di tahun 2021. Dan perlu diperhatikan untuk syarat usia ini adalah 18 tahun sampai maksimal 35 tahun. Lalu, untuk alur seleksi CPNS ini, itu kurang lebih seperti ini sampai kita bekerja. Jadi yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua ada seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, integrasi nilai, pengumuman kelulusan, pemberkasan, sampai akhirnya kita dapat NIP dan bekerja. Tahap pertama yaitu seleksi administrasi. Jadi pada saat pertama kali ingin mendaftar sebagai CPNS, kalian wajib membuat akun di sscn.bkn.go.id. Di sana akan diminta pastinya data-data diri seperti data nomor KTP, nama lengkap, nomor HP, email, ijazah, dan lain sebagainya. Siapkan juga foto dengan latar belakang merah. Lalu setelah pendaftaran akan ada upload dokumen untuk persyaratan administrasi. Jadi dokumen yang diminta itu ijazah, foto, iktp, surat lamaran, dan transkrip nilai. Untuk format surat lamaran biasanya akan diberikan oleh instansi masing-masing nantinya. Jadi kalian tinggal download dan salin saja, sesuaikan isiannya dengan diri kalian sendiri. Jadi siapkan juga di sini email, nomor HP, berat dan tinggi badan karena akan ada pertanyaan seputar ini pada saat kita registrasi. Selanjutnya, jika kita sudah dinyatakan lulus di tahap administrasi, kita akan mendapatkan lampu hijau atau tiket istilahnya untuk maju ke seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, jadi SKD ini dilakukan dengan komputer seperti ujian SBMPTN atau SNMPTN. Jadi memakai sistemnya itu CAT namanya atau CAT, dan untuk materinya meliputi 3 jenis atau 3 bidang, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum TIU, dan tes karakteristik pribadi. Nah, untuk SKD ini ada passing grade yang harus dilewati atau nilai batas minimal yang harus dilewati oleh peserta. Untuk tahun lalu contohnya misalkan TWK itu 65, TIU 80, TKP 126. Jika tidak melewati passing grade, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, jika kalian sudah lulus SKD, maka kalian akan tahap selanjutnya akan melaksanakan SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, ini juga dilakukan secara CAT, tapi juga ada yang memakai psikotes, wawancara, dan keterampilan jika ini sesuai dengan jabatan ataupun instansi masing-masing. Nah, untuk peserta SKB ini sebenarnya diambil 3 kali formasi yang disediakan. Contohnya ada satu formasi yang dicari, maka peserta SKB ini adalah 3 orang. Jika semuanya lulus SKD dan misalkan nih dalam satu formasi ini tidak ada yang lulus SKD sama sekali, maka dia lakukan perankingan biasanya. Namun jika ada yang salah satu yang lulus, misalkan dari 5 peserta misalkan cuma ada 1 orang yang lulus, maka 1 orang itu saja yang akan mengikuti SKP. Nah, jika sudah selesai melaksanakan SKB ini, selanjutnya akan ada tahap integrasi nilai. Ini waktunya cukup panjang ya, biasanya nyampe 1 bulan untuk mengintegrasikan nilai SKD dan SKB di BKN dengan bobot masing-masing. SKD itu 40% dan SKB 60%.
Contohnya, jika kalian mendapatkan nilai SKD 150 dan SKB 160, maka perhitungannya kurang lebih seperti ini. 150 dikali 40 dibagi 100 ditambahkan dengan 160 dikali 60 dibagi 100. Contohnya di sini nilai akhir adalah 156. Dan untuk SKB ini tidak ada passing grade. Jadi untuk SKB ini nantinya hasil akhir adalah dengan cara perankingan. Tahap terakhir, sebelum tahap terakhir, maksud saya tahap selanjutnya adalah pengumuman kelulusan. Nah, setelah kalian berhasil melewati SKB, akan ada pengumuman kelulusan dari hasil integrasi nilai tersebut. Biasanya diumumkan di website instansi masing-masing, dan juga akan ada muncul di akun SSCN kalian di bagian bawah. Ada tulisan selamat jika lulus, dan jika gagal atau tidak berhasil, maka tulisannya maaf tidak berhasil, seperti itu. Dan sebagai informasi juga untuk kalian yang di posisi guru ini dan memiliki serdik, maka jika serdiknya itu linear dan berhasil diupload, maka dia akan mendapatkan nilai sempurna yaitu 500. Dan ini sudah pasti dia akan lolos ya. Nah, tahap selanjutnya itu pemberkasan setelah lulus SKD dan SKB. Di tahap pemberkasan ini perlu diperhatikan itu waktunya itu tidak lama ya. Dari yang CPNS 2019 pengalaman saya kemarin itu waktunya cuma 2 minggu. Jadi kalian harus mempersiapkan SKCK, surat pernyataan 5 poin, atau jika ada tambahan dari instansi biasanya akan jadi 2 pernyataan. Surat sehat jasmani rohani itu dicari di rumah sakit. Surat bebas narkoba juga di rumah sakit biasanya, atau nafza bisa dibilang. Foto terbaru dengan background merah, ijazah dan transkrip nilai. Persiapan juga, kadang-kadang ada instansi yang meminta ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir. Surat lamaran, daftar riwayat hidup, pengalaman kerja. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang perlu dipersiapkan itu yang biasanya membutuhkan proses lama itu seperti SKCK. Itu kalau di akhir-akhir mendaftar biasanya sangat menumpuk orang-orang dan sulit. Karena masa berlaku SKCK cukup panjang, 6 bulan, jadi ada baiknya pada saat setelah SKB itu langsung saja buat SKCK jika sudah yakin lolos ya. Surat sehat jasmani rohani ini tidak bisa terlalu jauh-jauh. Misalkan kita carinya itu 1 minggu sebelum pengumuman atau 2-3 hari setelah pengumuman saja. Nah, selanjutnya adalah penerimaan NIP, TMT, dan SPMT. Jadi, setelah kita lolos pemberkasan akan ada pengusulan NIP dan penerimaan NIP ke kita. Dan juga ada istilahnya itu TMT dan SPMT. Jadi, TMT itu terhitung mulai tanggal. SPMT itu, jadi kita bekerja ke lapangannya itu pas SPMT. Seperti itu, biasanya tenggang waktunya 1 bulan. Nah, itu saja yang perlu kalian pahami untuk CPNS 2021. Semoga bermanfaat.